I'm down with you today. Halo Tikers, gimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Lutfi Ansori, dan di samping saya sekarang ini sudah ada mobil terbaru dari Mercedes-Benz, Mercedes-Benz CLA 45S 4MATIC. Mau tahu seperti apa detailnya? Simak video ini sampai habis. Nah teman-teman, Mercedes-Benz CLA 45S 4MATIC ini sebenarnya sudah lama meluncur secara global sejak tahun 2019 lalu. Namun memang baru sampai di Indonesia tahun 2021 ini ya. Jadi bisa dilihat secara tampilan dia sangat sporty dengan grill yang sangat lebar dan bentuk yang agak vertikal seperti ini. Kemudian dia sudah memiliki lampu DRL di sini, di mana lampu utamanya menggunakan lampu LED proyektor. Namun memang dia tidak memiliki fog lamp karena mobil ini khusus digunakan untuk sport. Kemudian dari segi cat dia menggunakan warna abu-abu dengan finishing dop seperti ini, jadi meningkatkan kesan sporty. Dan dia di bagian belakang sini seperti biasa memiliki desain lampu rem yang sangat lebar, dan di sini sudah terdapat emblem CLA 45S. Dan di sini juga sudah ada emblem dari AMG. Kemudian di bagian bawahnya dia sudah menggunakan desain 4 knalpot seperti ini, dan ini semuanya berfungsi, bukan hanya sekedar gimmick. Kemudian di bagian bawahnya bisa dilihat dia juga sudah dilengkapi diffuser untuk menunjang sistem aerodinamikanya. Nah Tikers, sekarang kita sudah berada di dalam kabin dari Mercedes-Benz CLA 45S 4MATIC. Yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua, kita bisa dilihat di sini di bagian pintunya dia sudah menggunakan frameless sehingga kesannya lebih sporty. Lihat di sini bisa dilihat hanya bagian kaca saja yang terlihat tanpa ada rangka tambahan. Pertama kali saat saya duduk di jok mobil ini, rasanya sangat sporty karena dia sudah menggunakan jok model bucket seat, dan ini bukan hanya sekedar bucket seat biasa, tapi memang seperti desain jok balap yang digunakan di sirkuit pada umumnya. Dan di sini bisa juga dilihat dia masih menggunakan pengaturan secara manual. Bisa diatur ketinggian, kerendahannya, kemudian juga bisa diatur tingkat kemundurannya, maju mundurnya ya bisa diatur di sini. Dan untuk bagian setirnya, dia sudah tilt namun belum teleskopik. Kemudian di sini di bagian setirnya dia sudah menggunakan desain flat bottom steering, di mana di sini menggunakan material Nappa leather dengan sentuhan di sini agak berbahan kasar, jadi ini untuk meningkatkan grip dari tangan pengemudi. Dan menariknya di bagian setir ini juga sudah banyak sekali tombol-tombol pengaturan. Di sini juga sudah ada tombol pedal shift, dan di sini juga sudah ada tombol tambahan untuk berbagai pengaturan di mobil ini. Dan menariknya di bagian konsol tengahnya, dia juga sudah banyak sekali tombol-tombol pengaturan. Di sini ada semacam papan layar sentuh untuk mengoperasikan layar multimedia. Kemudian juga bisa mengoperasikan navigasi, radio, telepon, dan sebagainya. Kalau kita lihat di bagian panel layar head unitnya, di sini juga sudah memiliki banyak sekali fitur. Di sini kita bisa lihat ada radio FM, ada Bluetooth, kemudian ada MG Track Pass New Track. Nah ini yang cukup menarik,
dia bisa mencatat lap time kita ketika kita berkendara di sirkuit. Jadi dia bisa menghitung catatan waktu kita, sehingga ini mobil benar-benar ready to race. Nah, kemudian di sini juga sudah ada fitur konektivitas ke smartphone, Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi di sini dia bisa difungsikan hanya dengan kabel USB. Nah, detikers, kalau kita bicara fitur safety dan fitur driving assistant, mobil ini sudah memiliki fitur active brake assist, kemudian juga sudah ada active parking assist with Parktronic, ada automatic deactivation of front passenger airbag, blind spot assist, cruise control, knee-back, LED high performance headlamp, reversing camera, tire pressure monitoring system, dan windscreen wiper with rain sensor. Nah teman-teman, di mobil ini juga sudah ada fitur MBUX, yang mana salah satunya adalah fitur voice command. Jadi di sini kita bisa mengaktifkan perintah suara melalui fitur tersebut. Contohnya akan saya peragakan di sini. Hey Mercedes. I'm sorry, can you say that again, please? Change ambient light to red. Okay, I am changing the color. Keren banget ya teman-teman. Nah, kalau di depan ini cukup luas ya ruang kabinnya. Bagaimana kalau di belakang? Yuk langsung kita cobain. Nah, karena mobil ini mengusung desain coupe, jadi dia memiliki 4 pintu dan tentunya di belakang sudah ada baris penumpangnya. Dibandingkan baris depan, ruang belakang ini agak lebih sempit ya, karena desain coupe itu cenderung lebih rendah di bagian belakangnya. Di sini bisa dilihat ruang kakinya juga cukup sempit, dan di sini kita tidak mendapatkan kantung penyimpanan tambahan. Kemudian bicara ruang kepalanya, di sini juga agak sempit ya. Hanya sekitar 4 jari saya jaraknya. Tapi di sini sudah memiliki sandaran kepala yang modelnya terintegrasi, dan di bagian tengah juga sudah ada sandaran kepalanya. Dan dia sudah memiliki seatbelt 3 titik dengan fitur ISOFIX. Nah teman-teman, seperti apa sih ruang penyimpanan di mobil sport Mercedes-Benz ini? Yuk kita lihat sama-sama. Di sini bisa dilihat meskipun dia mobil sport, tapi dia memiliki akomodasi yang cukup luas ya. Jadi di sini ada ruang bagasi yang bisa menampung sekitar 465 liter volume. Dan ini bisa diekspansi lagi kapasitasnya dengan cara kita meratakan kursi baris kedua. Mau tahu seperti apa caranya? Yuk kita lihat. Pertama kita buka dulu sabuk pengamannya. Nah, di belakang ini ada semacam tuas untuk meratakan kursi baris kedua. Nah, dengan begini kita bisa membawa barang lebih banyak, tidak perlu khawatir apakah dia volumenya terlalu panjang atau terlalu lebar, karena ini sudah bisa mengakomodasi. Nah detikers, untuk bagian peleknya dia sudah menggunakan pelek palang ukuran 18 inci dengan model palang 10 dan dikombinasi dengan ban berukuran 245/40. Nah kemudian kalau kita bicara soal layout mesinnya, mesin mobil ini cukup rapi. Bisa dilihat di sini juga sudah ada sistem turbo yang sangat besar. Kemudian di sini ada peredam tambahan, dan di sini juga sudah ada tuas hidrolik. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari tuas lagi di sini untuk menahan kap mesin. Kita tinggal angkat saja, maka mesin ini sudah bisa terangkat. Nah karena dia dirakit oleh AMG, maka di sini dia juga sudah mendapatkan tambahan strut bar untuk memperkuat sistem dari sasisnya.
Kemudian posisi mesinnya juga disebutkan telah lebih rendah posisinya agar center of gravity-nya juga lebih rendah dan stabil digunakan untuk kecepatan tinggi. Nah, bicara soal harga, pihak Mercedes-Benz Indonesia membandrol mobil ini dengan harga 1,465 miliar off the road. Mobil ini sudah bisa dipesan oleh konsumen mulai hari ini, tapi masa tunggunya bisa mencapai 6 sampai 9 bulan ke depan. Dan pihak Mercedes-Benz akan memulai distribusinya pertama kali pada bulan April ke depan. Nah, detikers, sekian impresi kami terhadap Mercedes-Benz AMG CLA 45S 4MATIC. Jangan lupa saksikan terus video otomotif terbaru di kanal 20 Detik dan baca artikelnya di detik.com. Sampai jumpa!